Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Masih semangat belajar semua? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6, pelajaran 10 dengan materi Kisah Keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Seperti yang kita ketahui, jumlah nabi yang wajib kita ketahui berjumlah 25 nabi. Salah satunya yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mosul, Irak. Penduduk Ninawa berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seruan Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ditolak oleh penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Bahkan mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, mengolok-olok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus alaihissalam pun marah kepada kaumnya dan berdoa memohon petunjuk kepada Allah apa yang harus dilakukan kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk membimbing kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa akan mengazab umat Nabi Yunus alaihissalam setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Namun, sebelum 3 hari berlalu, kaum Nabi Yunus alaihissalam telah mengetahui azab Allah Subhanahu wa taala akan datang. Mereka melihat Nabi Yunus alaihissalam telah pergi meninggalkannya. Dengan demikian, mereka yakin azab Allah akan turun. Kaum Ninawa pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar azab itu diangkat dari mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka dan menjauhi itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Namun, Nabi Yunus pun tetap meninggalkan kaumnya karena marah. Padahal Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkannya. Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Ketika menaiki kapal, beberapa penumpang yang melihat Nabi Yunus tidak berani menegurnya. Mereka hanya saling berbisik satu sama lain untuk membicarakan Nabi Yunus alaihissalam. Pada saat Nabi Yunus alaihissalam berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang, dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal pun meminta barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Namun setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Para penumpang pun bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Kemudian mereka melakukan undian dan ternyata 3 kali berturut-turut undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus alaihissalam bangkit, kemudian melemparkan dirinya ke laut. Namun pada saat yang bersamaan, Nabi Yunus alaihissalam melompat dari kapal. Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan tersebut. Dalam riwayat dikisahkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan.
yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan laut, dan kegelapan malam. Nabi Yunus pun akhirnya menyadari akan kesalahannya. Nabi Yunus alaihissalam tetap ingat kepada Allah dan memanjatkan doa kepadanya. Doa itu terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Seketika itu Allah menjawab doa Nabi Yunus alaihissalam dan menghilangkan kesedihannya melalui perantara ikan paus. Allah mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam di sebuah daratan. Dari kisah Nabi Yunus alaihissalam ini, keteladanan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, kita harus bersikap sabar dalam menghadapi amarah. Karena jika kita tidak bisa mengendalikan amarah, maka kita akan merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Yang kedua, selalu ingatlah kepada Allah kapanpun dan dimanapun, dan berdoa dengan sungguh-sungguh ketika mendapatkan ujian. Nah, anak-anakku sekalian, begitulah kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Tugas kalian hari ini, yang pertama, berdiskusi dengan teman kelompok untuk mencari contoh sikap keteladanan Nabi Yunus alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kerjakan soal berikut di buku tulis agama ya. Nah, berikut ini soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.